Selamat sore Ibu. Selamat sore. Dengan Ibu siapa? Saya memperkenalkan diri, saya Ibu Duma Lumban Raja. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Sepau. Baiklah, di sini saya ada tugas kuliah Bu untuk mewawancarai tentang perkembangan peserta didik. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan anak remaja saat ini dilihat dari fisik, intelektual, sosial, dan moral? Kalau misalnya Ibu lihat sekarang, perkembangan dari fisik bisa dikatakan normal ya. Kalau dilihat dari perkembangan intelektual, bisa dikatakan peserta didik sekarang kurang ya dalam intelektual, terlebih dalam perkembangan moral ya. Satu lagi tadi apa? Sosial Bu. Sosialnya pun sekarang kurang ya. Mungkin karena bisa dikatakan sekarang ini banyak hanya dalam masa pandemi kemarin mereka itu banyak belajar melalui online, jarang bertatap muka dengan guru langsung. Jadi bisa dikatakan perkembangan intelektualnya, sosialnya ya dengan karakter mereka, moralnya itu bisa dikatakan kurang. Ya. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan anak remaja sekarang sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau normalnya? Itulah tadi yang Ibu sampaikan. Kalau sekarang ini perkembangan mereka itu bisa dikatakan kurang karena memang ya mungkin tadi itu juga terkait pembelajaran yang kurang maksimal di sekolah. Ya Bu. Dari pengalaman Ibu selama mengajar, bisa ceritakan bagaimana Ibu menemukan remaja dengan kasus yang berat terkait masalah dalam menyesuaikan diri pada masa perkembangannya? Kalau yang saya lihat terlebih di sekolah, mungkin mereka juga karena kurang diberikan tadi untuk pendidikan karakter, jadi mereka itu bisa cenderung menganggap bahwa semuanya itu seperti biasa-biasa saja, padahal kalau misalnya kita lihat itu sudah memang di luar yang kewajaran. Karena kita lihat coba mereka itu pergaulannya yang bebas, misalnya di di hadapan guru juga mereka itu kadang bisa memperlakukan lawan jenisnya seperti ya sejenis. Jadi kalau misalnya kita lihat perkembangan moral mereka itu memang benar-benar kurang. Bagaimana Ibu menyelesaikan masalah tersebut dan membimbing remaja tersebut memperbaiki diri Bu? Jadi kalau di sekolah SMK Negeri 1 Sepau, apabila ada ketemu hal-hal yang tidak wajar, itu biasa pertama sekali diselesaikan oleh wali kelas dulu, baru kalau memang wali kelas tidak bisa menangani, baru diserahkan ke bagian kesiswaan. Jadi kalau memang kesiswaan pun sudah mentok juga tidak bisa memberikan pengarahan, itu diserahkan ke kepala sekolah. Jadi nanti kalau kepala sekolah ya sudah memang hal ini masih terulang, nanti kepala sekolah ada peninjasnya, misalnya diberikan ibarat untuk perubahan mereka, berikan 2-3 kali mereka itu melakukan seperti itu, baru nanti ada dikeluarkan dari sekolah. Nah, jangan sampai ibaratnya tetap sekolah itu melindungi hal-hal yang tidak wajar. Bisa nampaknya di sekolah itu untuk mengamankan dari siswa-siswa yang lain supaya tidak terpengaruh. Bisa Ibu ceritakan apa saja bentuk bimbingan kepada siswa, baik untuk kelompok besar maupun untuk kelompok kecil atau individu, untuk membantu mereka memahami perkembangan mereka yang seharusnya? Nah, jadi untuk bimbingan mereka itu tadi diberikan pembimbingan secara khusus ya. Kalau misalnya tadi secara pribadi kita panggil, karena kalau misalnya kita menegur mereka langsung di depan temannya, itu bisa juga memberikan turun juga ibaratnya motivasi mereka untuk belajar, karena jadi guru itu memanggil
Kalau secara kelompok mungkin diberikan pengarahan atau diberikan ibarat suatu keterampilan buat mereka biar aktif dalam melaksanakan tugas. Karena kalau mereka itu mungkin tidak diberikan dengan tugas ataupun keterampilan, karena banyaknya waktu luang, mungkin di situ suatu kesempatan untuk mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Terkait perbedaan individu, bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu memberikan pembelajaran dan proses mendidik dengan siswa yang memiliki perbedaan bakat, minat, kemampuan kognitif, dan latar belakang yang berbeda? Jadi ya kebetulan Ibu juga di sekolah mengampu pelajaran kewirausahaan. Jadi itu ibu kelompokkan siapa yang minat untuk berwirausaha, siapa yang minat mereka ada bakat mereka itu untuk membuat suatu produk. Yang membuat suatu produk ibu kelompokkan, jadi mereka terlatih, dan yang memang mereka itu berjiwa bisnisnya memang kuat, itu dibekali untuk belajar kewirausahaan, untuk mereka bisa berjualan, ya bisa berjualan juga secara ibaratnya manual itu di kelas, ya, atau bisa juga mereka berjualan secara kelompok di luar sekolah. Dengan masalah-masalah tentang siswa yang beraneka ragam, bisa Ibu memberikan tips atau saran untuk kami, para calon guru, bagaimana menghadapi masalah tersebut untuk tetap mampu menjalankan tugas dengan baik? Jadi kalau yang itu tadi, makanya mereka selalu bisa dikelompokkan tadi yang memang minat mereka, sebenarnya minat dan bakat mereka. Terlebih sekarang ini kan penerapan kurikulum Merdeka Belajar, jadi anak itu memang kira-kira bakat dan minat mereka itu harus ditelusuri supaya kita bisa memilah mereka, sehingga mereka itu ada kegiatan tersendiri, karena setiap manusia itu kan tidak bisa sama bakat dan minatnya. Jadi untuk itu siapa yang kira-kira kita lihat dia minatnya olahraga, ya kita bekali di olahraga. Siapa yang minatnya mereka itu yang memang cenderung kita lihat misalnya dia di seni, ya misalnya seni tari atau seni musik, jadi kita berikan sesuai dengan bakat masing-masing, ya itu yang mungkin yang Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Dari sesi wawancara ini saya mendapatkan pembelajaran yang baru. Saya juga mendapatkan tips dan saran dari Ibu yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu, selamat sore. Kesimpulan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, yang pertama, dari perkembangan fisik, siswa sudah dikatakan sangat sesuai dengan perkembangan yang seharusnya. Peserta didik dikatakan sangat kurang dalam perkembangan intelektual, sosial, dan moral. Masalah yang sering dihadapi oleh siswa yaitu pergaulan bebas dan mengikuti gaya teman sebaya. Hal yang dilakukan guru dalam mengatasi masalah tersebut yaitu bimbingan konseling. Jika sudah tidak mampu di bimbingan konseling, maka akan ditindaklanjuti ke kepala sekolah. Kepala sekolah akan memberikan sanksi yang setimpal dengan kasus yang dilakukan oleh siswa. Pendekatan yang dilakukan oleh guru ada dua, yaitu pendekatan individu dan pendekatan berkelompok. Pendekatan individu dengan memanggil siswa ke ruang guru dan jangan menegurnya di depan banyak temannya. Pendekatan berkelompok yaitu dengan mengelompokkan siswa yang memiliki minat dan bakat yang sama untuk menjadikan kelompok belajar maupun praktek. Tips yang diberikan oleh beliau yaitu kita sebagai guru harus menelusuri minat dan bakat siswa dan jangan egois, serta setiap manusia memiliki minat dan bakat yang berbeda. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa.